Selamat berakhir pekan saudaraku. Kembali berjumpa dengan saya Seth Wahidi dalam acara Ngopi Akhir Pekan. Pada pekan ini saya kedatangan tamu seorang sekretaris Pergunu Kabupaten Sumeneb dengan Bapak Amir Sarifuddin. Ya Gus, ini tapi saya biasanya memanggilnya dengan Gus Amir. Iya. Ya, pada pekan ini saya kira kita akan bincang-bincang santai seperti biasanya, tetapi perbincangan santai ini bagaimana bisa memberikan wawasan bagi kita. Yang pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang RUU Sisdiknas. Ya. Ini Gus, ini kan kalau kita ngomong tentang pendidikan ya, ini kan sangat penting. Jadi ketika ada RUU Sisdiknas, saya kira ini juga perlu kita cermati ya. Nah, sejauh ini bagaimana Pergunu itu mencermati RUU Sisdiknas? Katanya ini sempat ada kata madrasah yang dibuang ini. Seperti apa sebenarnya? Ya, alhamdulillah kemarin kita adakan kongres memang pemilihan ketua pusat Pergunu. Dan sempat dibahas tentang RUU Sisdiknas sekitar bulan 6 lah. Bulan 6, bulan 5. Dan kita kerucutkan bahwa kita lihat di draft itu ternyata ada kata madrasah yang hilang sebagai lembaga pendidikan. Artinya kenapa rancangan yang terbaru ini malah menghilangkan madrasah dan pesantren. Madrasah dan pesantren ya jadi catatan. Dan itu menjadi rekomendasi kita sampai kita akhirnya melakukan rapat dengar pendapat dengan DPR RI Komisi 8 karena kebetulan karena madrasah dan pesantren di bawah naungan mereka. Komisi 8 ya? Komisi 8. Tapi kan Komisi 10. kalau RUU Sisdiknas kan Komisi 10 nih ya? Ya nanti kan bisa bersinergi lah. Oh, ya. antar komisi untuk membicarakan itu. Dan alhamdulillah hari ini madrasah dan pesantren kita lihat draft terbaru sudah masuk. Sudah masuk ya? Ya, tapi kita tidak bicara yang masuk atau tidak masuk. Apakah ketika masuknya madrasah dan pesantren ini kemudian mengeliminir yang lain? Ternyata isu terbaru hari ini kok malah banyak yang hilang. Kabar-kabarnya banyak yang hilang ini. Ya mudah-mudahan tidak menghilangkan nyawa saya. Gitu ya. Nggak, yang ingin saya tanyakan kenapa Pergunu itu keberatan ketika kata madrasah sama pesantren itu dihilangkan? Ada apa gitu? Bagi kami karena Pergunu itu lahir dari lembaga kemasyarakatan NU dan pesantren madrasah menjadi identitas kami. Jadi ketika lembaga yang sebenarnya sudah konon ceritanya itu lebih awal daripada Republik ini maka harus kita perjuangkan karena ini bagian nilai-nilai sejarah. Loh, berarti kalau sampai hilang tuh berarti menghilangkan sejarah kita. Iya. Ya. Berarti RUU Sisdiknas ini terutama para guru, dan saya kira tidak hanya para guru tetapi kepada semua masyarakat Sumeneb dan Indonesia pada umumnya bahwa mari kita kawal, mari kita cermati RUU Sisdiknas. Karena kalau sampai madrasah itu dihapus, berarti RUU Sisdiknas ini tidak mencerminkan yang namanya sejarah bangsa ini. Gas merah lah. Oh iya, gas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah, kata Bung Karno. Iya, Gus. Nah, sejauh ini Gus, ketika sudah melakukan audiensi dengan rapat dengan pendapat dengan Komisi 8, apakah hasil-hasil yang cukup signifikan selain memasukkan madrasah itu? Alhamdulillah hari ini Pergunu diminta untuk menjadi bagian memberikan masukan-masukan terhadap apa yang kurang dari RUU Sisdiknas. Artinya memang gerakan yang diminta oleh PP, kebetulan Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Asep Saifuddin Halim itu meminta Pergunu jangan melakukan gerakan-gerakan yang sifatnya frontal. Jadi tetap kedepankan gerakan-gerakan yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama. Jadi menyelam sambil minum susu lah. Menyelam sambil minum susu. Itu. Kalau menyelam sambil minum air bisa gelegek kita ya. Gitu ya. Ya gini nih guys, yang terbaru hari ini Pergunu sudah menjadi bagian salah satu organisasi yang bisa memberikan masukan-masukan lewat tim khusus yang dibentuk oleh Kemendikbud.
oleh Kemendikbud ya. Ya, Pergunu menjadi bagian Kemendikbud ya. Bukan bagiannya, Gus. Jadi salah satu lembaga yang bisa memberikan masukan langsung. Jadi diberikan akses langsung lah Akses istilahnya. langsung, Jadi nomor gitu ya. khusus istilahnya kalau nomor HP itu nomor khusus. Ini sebelum kita lebih lanjut membahas RUU Sisdiknas, saya kira teman-teman, saudara-saudara yang yang menyaksikan acara ngopi akhir pekan ini butuh untuk apa sebenarnya itu yang dikatakan pergunu, misalnya sejauh ini seperti apa dan lain sebagainya itu, Gus. Biar teman-teman kan juga punya pandangan ya, kok tiba-tiba pergunu dikasih nomor khusus sama Nadiem Makarim, ada apa ini? Nah, seperti apa perannya, kelahirannya, apalagi pergunu ini berkaitan dengan yang namanya NU. Karena hari ini kan banyak yang ngaku-ngaku NU, apalagi nanti jelang 2024 ini. Iya. Ini kan banyak yang soal berarti ya. Banyak yang soal. Jadi pergunu perlu sebelum kita bincang-bincang lebih jauh kan perlu ini juga bukan diperkenalkan sih, sebenarnya apa sebenarnya pergunu itu gitu loh. Pergunu itu lahir sekitar tahun 1950-an. Kemudian masa Orde Baru, kemudian ada istilah penyatuan organisasi-organisasi. Jadi organisasi pergunu ini kan organisasi profesi. Hanya di masa Orde Baru ada satu organisasi profesi namanya PGRI. Semuanya digabungkan ke situ. Jadi guru-guru masuk ke PGRI dulu gitu kan, masa Orde Baru. Kemudian tahun 2010 sudah mulai digagas kembali oleh NU, kemudian melihat berkas-berkas sejarah, alhamdulillah sudah banyak dapati. Kemudian dihidupkan kembali pergunu. Apalagi pemerintah sekarang membuka keran selebar-lebarnya organisasi profesi sama. Oh iya. Di sisi pemerintah. Jadi PGRI pergunu sama. itu posisinya sama ya? Sama. Artinya tidak ada istilah organisasi profesi negeri dan swasta. Ya. Sama, Gus. Tidak ada luar negeri sama dalam negeri ya? Iya, nggak ada. Sama lah posisinya. Artinya nanti kalau memang ada guru-guru yang mau gabung di pergunu silahkan, di PGRI juga silahkan, kita tidak melarang. Ada banyak kok organisasi profesi hari ini. Artinya tidak ada organisasi yang kemudian swasta dan negeri hari ini. Iya. Cuma karena memang kadang-kadang sisa-sisa sejarah, kadang anggapnya saya yang negeri harus masuk ini, tidak harus. Iya. Apalagi dengan RUU yang terbaru ya. Iya. UU Sisdiknas saja yang lama itu tidak menekankan seperti itu. Jadi di Undang-Undang Guru dan Dosen itu juga menyebutkan bahwa kewajiban guru adalah mengikuti organisasi profesi. Bukan organisasi profesi tertentu. Baik PGRI, pergunu, IGI dan lain-lain lah. Iya. Atau mungkin nanti ada yang namanya organisasi serikat guru pinggiran ya. Iya, bisa. Gitu ya. Yang penting profesi guru. Iya. Nanti ya, yang penting pokoknya jangan tiba-tiba terutama ini momen-momen politik itu ada yang namanya aliansi guru pendukung ini. Nah, itu bahaya itu, Gus ya. Gus, kembali kepada persoalan RUU Sisdiknas itu ya. Nah, kan ini lagi rame juga ya penolakan terhadap RUU Sisdiknas ini, terutama tentang tunjangan guru dan dosen yang rencananya di draft itu akan dihapus. Seperti apa pergunu melihat ini gitu? Satu sisi saya tidak bicara tunjangannya dulu. Iya. Jadi yang saya bicarakan adalah kemudian kenapa kok hilang. Satu, yang kedua sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh pemerintah? Kenapa? Karena ketika saya coba lihat jawaban-jawaban dari kementerian, pemerintah, itu saya lihat ada jawaban-jawaban yang kemudian bias. Bias. Pertama adalah kita belum selesai pada masalah hulu. Masalah hulunya adalah bagaimana lembaga-lembaga pendidikan ini dijadikan sebagai perusahaan. Nah, ini jadi perusahaan akhirnya kan. Dulu zamannya saya mahasiswa itu saya gencar sekali menolak lembaga pendidikan itu disamakan lembaga dengan perusahaan. Itu dengan istilah BHMN. Iya, BHMN. Ya, jadi dulu badan hukum milik negara, hukum milik negara atau apalah, BHPN atau apa. Jadi sempat kita tolak, betul. Kenapa? Karena di situ akhirnya yang terjadi kompetisi dalam mencari murid. Kenapa? Karena bos akhirnya kan tolak ukurnya bos.
semakin banyak murid mungkin semakin kali kan nanti kali. Iya. Akhirnya yang muncul di istilah teman-teman guru dalam tanda kutip ya. Iya. Akhirnya namanya jualan mie. Nah, Jualan MI istilahnya. sehingga yang seharusnya dunia pendidikan itu menjadi satu transfer keilmuan, satu wadah untuk mendidik generasi bangsa, kalau sudah jadi jualan mie kayak toko ini ya. Oh ya jelas Gus. Jelas itu nanti jadi perusahaan lah. Jadi ada perusahaan. target. Kemudiannya dicetak seperti robot-robot itulah. Robot gitu ya. Ya. Kalau yang namanya istilah Paulo Freire ini ya. Kalau sudah seperti itu, justru dunia pendidikan yang diharapkan menumbuhkan semangat kemanusiaan akhirnya menjadi ruang dehumanisasi gitu ya. Kita kehilangan kemanusiaan kita karena sudah dicetak menjadi buruh, robot gitu Ya pekerja lah Gus. Pekerja istilahnya. Jadi disiapkan untuk menjadi pekerja, tolak ukurnya ya tolak ukur perusahaan. Kemudian di situ karena memang di NU kita kan salah satu perjuangannya kenapa kita ada simbolnya NU di belakang bergunu. Jadi di situ kita ingin juga transfer nilai-nilai batiniah yang dimiliki oleh NU. Nilai ideologi NU yang kita ingin transfer. Ya kan beda nanti akhirnya antara nilai-nilai produksi perusahaan dan segala macam itu kan beda dengan nilai-nilai ideologi swasta itu. Sekali lagi bagaimana posisi Pergunu, terutama ya terkait apakah sepakat dengan pencoretan itu ataukah memang ada upaya-upaya tawaran-tawaran lain, bagaimana seharusnya ya pemerintah lebih arif lah terhadap yang namanya lembaga-lembaga pendidikan gitu Gus. Justru saya malah tanda tanya besar gitu loh. Yang diinginkan pemerintah apa kok nggak dimasukkan? Nah, itu kan. Jadi kalau memang mau disatukan dengan UU ketenagakerjaan, istilahnya nanti biar tidak antri guru segala macam istilahnya. Jadi apa kemudian perbedaan antara guru, dosen, akademisi lah istilahnya dengan buruh? Ini mohon maaf saya tidak melakukan stratifikasi sosial di sini ya. Jadi kemudian tolak ukur kemudian untuk menilai kemampuan akademis, capaian-capaian pengabdiannya. Kan nilai pengabdian penting juga kita hargai di situ. Kalau memang nanti di situ dihapuskan, maka nilai-nilai pengabdian di situ akan hilang kemudian. Padahal di NU itu pengabdian sangat besar harganya itu. Ya kalau umpamanya kita baca sejarah yang namanya lembaga-lembaga pendidikan itu kan memang berangkat dari pengabdian itu ya. Iya. Tidak pernah terfikirkan yang namanya dulu kalau bangun pondok ini anggarannya dari mana kan seperti itu ya. Jadi mereka rata-rata kan pengabdian dan lain sebagainya. Kalau sampai nilai pengabdian itu dihapus di pendidikan, nah kalau kita seperti buruh, seperti misal OB, bahaya juga ya. Kalau profesi guru disamakan dengan OB, dengan satpam, gitu ya. Atau bisa jadi memang undang-undang ini ada yang mesen, Bang. Ini kalau sudah Pergunu mengatakan jangan-jangan, ini bukan menuduh ya. Kalau bahasa hukumnya kan perlu dipertegas ya. Jangan-jangan RUU Sisdiknas ini dengan perubahan-perubahan yang sekarang menimbulkan kontroversi, jangan-jangan ada yang pesan gitu. Nah, karena jangan-jangan ada yang pesan, sekali lagi kepada seluruh masyarakat, terutama para guru, mari kita cermati betul yang namanya RUU Sisdiknas. Karena kemarin gini loh Gus, ada teman gitu ya posting. Kalau katanya RUU Sisdiknas ini menggembirakan. Ya kan? Tapi ketika ditanya sudah baca belum? Ternyata belum. Budaya bacanya kurang gitu. Budaya bacanya kurang. Nih yang ketika Sekretaris Pergunu itu mengatakan jangan-jangan, sebenarnya sekali lagi bukan tuduhan ini, tapi peringatan bagi kita semua untuk lebih teliti yang namanya RUU Sisdiknas. Nah, ada lagi Gus, selain tunjangan itu apa implikasinya nanti? Kalau misal ini tiba-tiba di dok ya. Dok apa implikasi terhadap dunia pendidikan? Yang mendasar implikasinya apa? Makanya saya bilang tadi ini jangan-jangan ada yang besar. Ya. Saya melihat kalau ini sampai di dok dengan menghilangkan tunjangan salah satunya, kemudian di situ menitik beratkan bebannya terutama sekolah-sekolah swasta ya. Jadi ibaratnya ini politik belah bambu, Gus. Akan terjadi di bawah perebutan siswa. Kemudian yayasan atau pondok pesantren yang mendirikan lembaga pendidikan itu tuntutan dari bawah sangat besar karena ingin upahnya sama
dengan upah minimum kabupaten segala macam. Kemudian bagaimana menghitung pola jamnya segala macam, ini kan ruwet. Iya, iya, iya. Kata Pak Jokowi ruwet ya. Ini ruwet. Artinya saya lihat ini sepertinya ada pola kemudian ingin mengadu domba di bawah. Jangankan RUU Sisdiknas ini belum disahkan, sudah disahkan, belum disahkan saja hari ini Sudah terpecah. persaingan di bawah ini cukup ketat. Oh, iya, iya, iya. Apalagi RUU Sisdiknas ini diketok palu, kemudian guru dituntut gajinya harus UMK, menaikkan BOS, yang otomatis BOS-nya dikalikan jumlah siswa. Yang terjadi apa? Ya otomatis kita harus banyak siswa untuk bisa gaji orang. Biar banyak bos, gaji orang dengan Upah minimum. Iya. Nah, kalau yang terjadi seperti itu, akhirnya apa? Sekolah-sekolah yang sudah lama berdiri jumlah siswanya terbatas. Tidak, gurunya mungkin tidak kuat gaji. Yang terjadi apa? Nggak ada gurunya. Sekolah-sekolah pinggiran di pedesaan yang siswanya terbatas, gitu kan? Iya. Yang tidak masuk kategori kan secara nasional adalah pemetaan, sekolah tertinggal, gitu lah, SM 3T ya. Iya. Itu kalau lepas dari pemetaan itu ada banyak sekolah juga yang di pinggiran jumlah siswanya sedikit, itu mau digimanakan? Digimanakan dia. Gus, minum dulu Gus. Oh, Ini kan acara ngopi akhir pekan, masa kita ngomong saja tanpa ngopi? Oh iya. Ngopi dulu, Diseruput dulu ya. Bismillah. Kalau misal Gus, ketika kita sudah mengetahui semuanya berlomba-lomba untuk mendapatkan siswa, mendapatkan bos dan menggaji, kayaknya seperti hutan belantara ini ya. Iya. Jadi siapa yang kuat, dia yang pada akhirnya akan bertahan di dunia pendidikan ini kira-kira. Itu makanya hukum-hukum perusahaan gitu kan. Iya. Tidak lagi menjadi lembaga pendidikan yang punya nilai apa ya? Kalau istilahnya teman-teman itu nilai harismanya apa? Keramatnya lah. Iya. Keramatnya akan hilang. Makanya kan banyak hari ini orang-orang menyebutkan ada berkat kalau istilah Madura. Iya. Barokahnya kok sekarang nggak ada. Nah di situ. Karena memang diciptakan sebuah kebijakan-kebijakan yang kemudian mulai menggerus nilai-nilai barokahan yang dimiliki oleh lembaga pendidikan. Iya. Nah, Gus, ini saya juga kemarin dapat bocoran nih bahwa salah satu pasal yang juga hilang dari RUU Sisdiknas tahun 2003 ya, 2003 itu adalah tentang peran masyarakat dalam sekolah, yang dalam hal ini spesifiknya tentang Dewan Pendidikan dan Komite. Nah, ini mumpung bagaimana Pergunu melihat maksud saya bahwa dari dulu sebenarnya peran masyarakat kan besar gitu. Betul. Itu ya terhadap madrasah, terhadap apa dan lain sebagainya perannya gitu. Saat sudah di dalam RUU ini tidak diberi ruang, kalau sekedar misal mau berperan aktif monggo, tapi kan seharusnya punya satu kepastian bahwa ada ruang dari masyarakat yang dilindungi oleh negara untuk berperan aktif di sekolah itu. Nah, benar tidak terhadap hilangnya salah satu pasal tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ini? Disebutkan, bukan hilang, tetapi disebutkan di lampiran yang kemudian dibikin bias. Lagi-lagi kan undang-undang ini mencoba membiaskan bermacam hal yang awalnya jelas menjadi semakin samar-samar. Iya. Jadi di pasal itu disebutkan bahwa masyarakat secara individu dan kelompok itu ya mempunyai peran serta untuk melakukan perencanaan, pengawasan, evaluasi dan segala macamnya itu. Dan di situ kemudian dijelaskan di lampiran bahwa tentang peran itu akhirnya dijelaskan di lampiran. Di lampiran. Tapi bukan di batangnya ya? Bukan di batang pasal atau ayat. Iya. Jadi menjadi penjelasan ayat yang kemudian itu pun nanti menjadi sama rata dengan apa ya? Dengan penjelasan yang secara umum, tidak rinci, kemudian akhirnya bisa juga terjadi benturan di situ antara komite, dewan pendidikan, organisasi profesi disebut juga di situ. Jadi organisasi profesi disebutkan juga di lampiran. Kemudian LSM, NGO lah. Kemudian ya ormas. Yang penting nanti ada pendidikannya itu. Yang penting ya mereka mau mengawasi pendidikan. Artinya benturan-benturan di situ hanya terjadi benturan-benturan luar.
Yang tidak jelas kemudian rekomendasinya atau implikasinya. Dari kelompok itu kalau punya sikap, implikasinya apa sih? Gitu kan. Kalau tidak ada aturan yang memperjelas itu, semestinya kan ada di batang tubuh kemudian punya penjelasan-penjelasan ayat atau penjelasan dari peraturan pemerintah. Sekadar informasi bahwa di RUU Sisdiknas, bukan RUU Sisdiknas, di Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003, terutama tentang pasal Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ini ada di pasal 56, dan di situ dicantumkan dengan jelas bagaimana peran dan fungsi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang pada RUU Sisdiknas tahun 2003 itu diatur melalui peraturan lanjut yang namanya peraturan pemerintah. Tetapi di draft RUU Sisdiknas yang tahun sekarang ini, terutama di pasal 15 itu memang juga dicantumkan peran masyarakat, tapi tidak disebutkan secara spesifik, kecuali di penjelasan itu memang disebutkan bahwa masyarakat tetap boleh berperan aktif, seperti ini kata-kata ya, ada Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, ada dan lain sebagainya. Jadi posisinya Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah kalau di RUU Sisdiknas yang baru ini setara dengan komunitas-komunitas lain, dalam arti ya siapa saja boleh berperan aktif tanpa kepastian hukum. Nah, ini Gus, kalau memang tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah itu memang tidak ada kepastian hukumnya, apa implikasi terbesarnya terhadap dunia pendidikan kita? Misal saya ambil contoh, misalnya ada beberapa contoh kasus di pendidikan di Sumeneb ini, ada sekolah yang tidak dapat siswa, ada sekolah yang puluhan tahun sudah ambruk dan lain sebagainya, masih belum dapat bantuan dari pemerintah. Ada yang namanya kasus guru ini bolos sekolah, ngajar. Nah, maksud pertanyaan saya, kalau tiba-tiba tidak ada Dewan Pendidikan atau Komite Sekolah, atau kalau dibalik, apa sebenarnya peran dari Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah terhadap persoalan pendidikan yang seperti tadi itu? Jadi kasusnya gini, jadi kalau saya balik pola pikirnya, jadi banyak pengawas dengan kejelasan pola kerjanya, artinya ada rekomendasi segala macam. Banyak terjadi masalah di dunia pendidikan. Kalau ini kemudian yang sudah jelas-jelas punya peran serta memberikan masukan yang secara hukum diatur dan wajib dilaksanakan, apalagi ini kemudian tidak diatur dan tidak punya dampak terhadap rekomendasinya. Jadi NGO misalnya kan mereka hanya bicara, kemudian mungkin bisa melaporkan, tetapi kan rekomendasinya tidak punya implikasi hukum yang jelas secara hierarkis gitu loh. Nah, kalau ini dia tiadakan, maka mungkin saya melihat ini pendidikannya kayak diktator sudah. Kebijakan ada kebijakan A dijalankan, tidak dijalankan, pengawasannya menjadi tambah lemah. Ini kan pelemahan di bidang pengawasan. Jadi komite peran sertanya semakin tidak diperjelas, kemudian Dewan Pendidikan yang punya kemampuan rekomendasi pun tidak diperjelas, dan kemudian beberapa organ-organ yang lain, misalnya organisasi profesi yang punya peran serta juga dalam meningkatkan kompetensi dan segala macam pun tidak diperjelas. Akhirnya yang terjadi sama rata, ya tidak jelas kemudian cara kerjanya. Akhirnya yang terjadi ya pendidikan berjalan sesuai dengan keinginan yang nanti lepas dari pengawasan. Ya diktator lah nanti. Diktator. Nah, Gus, sepakat nggak bahwa kalau sampai ini juga dapat karena kami di sini kan juga diskusi sebelum kita kedatangan tamu, kan tuan rumah ini biasanya kan juga banyak kedatangan tamu-tamu yang lain. Yang hari ini kedatangan kan sekretaris Pergunu itu. Nah, banyak tamu itu kadang kalau sampai misal Dewan Pendidikan dan Komite ini memang tidak dilindungi secara undang-undang, ya berarti masyarakat akhirnya tidak punya akses yang legal dong terhadap sekolah itu. Artinya ingin memberikan masukan, ingin menegur sekolah misal, atau seperti apa nanti gitu.
Nah itu yang membingungkan saya kemudian. Artinya kan banyak komponen yang kemudian hari ini ditutup dengan adanya RUU ini. Jadi kan undang-undang guru dosen juga dihapus, kan dicabut itu ya. Undang-undang perguruan tinggi juga dihapus. Kemudian kalau tidak salah penyelenggaraan undang-undang penyelenggaraan pendidikan juga dihapus. Artinya seolah-olah RUU ini ya cita-citanya sih bagus. Artinya biar tidak banyak undang-undang yang kemudian harus lihat sana sini nih. Kalau mau lihat guru di undang-undang ini, lihat perguruan tinggi di undang-undang. Jadi satu kesatuan dalam sistem RUU Sisdiknas. Cuma kemudian banyak hal semangatnya sudah bagus. Artinya kita harus objektif juga dong. Menilai sesuatu kalau semangatnya bagus ya kita anggap bagus. Cuma kemudian keterburu-buruannya, kemudian melihat situasi ini harus banyak menerima masukan dari bawah. Sudah banyak sih organisasi profesi, ormas sudah banyak kan, harusnya bicara dengan ormas, praktisi segala macam ini harus juga dilibatkan. Semangat tentang undang-undangnya sebenarnya sudah bagus, bahwa ada satu undang-undang yang memayungi sistem pendidikan untuk seluruh Indonesia itu sudah bagus. Akan tetapi kan poin-poinnya itu yang tidak boleh dilepaskan dari yang namanya mungkin kearifan-kearifan lokal yang ada di Indonesia ya. Karena kan Indonesia itu lahir besar sampai 70 tahun hari ini sampai hari ini itu kan tidak bisa dilepaskan oleh para pahlawan yang terdiri atas berbagai macam suku golongan, sehingga kearifan-kearifan lokal ini yang tentunya harus kita tangkap juga ya. Gus, terakhir di penghujung acara ngopi akhir pekan ini karena ini kan masih pembahasan ya. Pembahasan RUU Sisdiknas masih pembahasan. Saya ngikuti berita Komisi 10 masih menerima yang namanya masukan-masukan dari berbagai profesi gitu. Nah, saya ingin tahu gitu, apa yang dilakukan Pergunu. Artinya selain Sudano ya, kalau kita ikuti dari awal, Pergunu kan sudah memberikan terobosan inten dan lain sebagainya. Kalau boleh tahu sampai hari ini mungkin apa yang sudah, artinya yang bisa kita harapkan dari Pergunu sehingga perjuangan-perjuangan Pergunu itu sampai hari ini apa saja, sehingga kita ini orang-orang yang di bawah baik masyarakat yang berharap gitulah ya. Iya, berharap Jamiah NU ini kan bukan sekedar besar sebagai karena banyaknya anggotanya, tetapi yang saya pahami dia besar karena perannya jauh sebelum kemerdekaan itu. Gitu. Kalau sampai Pergunu nanti tidak didengarkan, ya apa kata dunia kan gitu. Sehingga masyarakat mungkin banyak berharap kepada langkah-langkah strategis yang telah dilakukan Pergunu di dalam pembahasan RUU Sisdiknas yang belum final ini gitu. Baik, selepas kita menjadi bagian dan punya nomor khusus tadi alhamdulillah kita sudah dapat nomor khusus istilahnya Pergunu sudah melakukan banyak kegiatan berupa meeting Zoom, kemudian temu di Jawa Timur untuk memberikan masukan-masukan, dan kemudian sampai hari ini kita berapa kali temu online, jadi Zoom meeting bersama, dengar pendapat dengan beberapa pengurus, beberapa guru juga, praktisi. Kita ingin juga dengar juga. Bahkan lintas organisasi profesi kita lakukan, bahkan menghadirkan juga Kemendikbud. Sempat kita ingin dengar, biar kalau di NU kita istilahnya tabayun lah. Tidak serta-merta kita menjustis bahwa Kemendikbud punya cita-cita jahat, tidak. Tapi konten-konten yang kurang baik, ya kita subjektif katakan ini salah, itu salah, gitu ya. Jadi akhirnya kita kedatangan Kemendikbud, kita ingin tahu, kita dengar, memang hampir senada dan seirama jawabannya memang. Senada dan seirama, ini kayaknya setelannya sama. Baik di televisi, di koran ataupun di manapun harus berbicara Kemendikbud setelannya sama, bahwa hadirnya RUU Sisdiknas dengan tidak disebutkannya tentang tunjangan guru dan dosen itu mengatakan bahwa lamanya antri untuk mendapat tunjangan itu menjadi pertimbangan. Akhirnya akan dilarikan kepada UU Ketenagakerjaan itu. Istilahnya teman-teman. Akhirnya biar tidak ngantri lagi. Guru sudah dapat gaji yang layak. Itu aja langsung.
Jadi, tapi kita melihatnya ini adu domba lagi nih. Ini politik belah bambu ini takutnya nih Belanda model baru ini. Baru ya. Ini yang dilakukan. Kalau kata Bung Karno di penghujung ada kata-katanya yang saya ingat itu bahwa perjuanganku itu mudah karena melawan yang namanya bangsa asing. Ya. Tetapi perjuanganmu artinya ketika kita sudah di era merdeka ini akan lebih berat. Kenapa itu? Karena akan melawan bangsa sendiri. Bangsa sendiri gitu ya. Itu saudara-saudara, rekan-rekan yang pada menikmati akhir pekan, kita sudah sampai di penghujung Ya, acara ngopi akhir pekan. Tapi sebelum saya tutup, kalau teman-teman, rekan-rekan, saudara-saudara yang berprofesi guru, terutama warga NU, alangkah baiknya kalau atau mungkin punya keinginan bergabung dengan Perguno, bisa menghubungi Bapak Amir nanti di nomor ini ya. Di nomor ini ada, silakan langsung menghubungi Bapak Amir untuk bagaimana cara atau mungkin apakah ada formulirnya untuk bergabung ke Perguno. Sehingga yang saya ingat dari NU itu adalah barokahnya. Itu ya, barokah. Yang namanya barokah itu bermanfaat di dunia dan juga bermanfaat nanti di akhirat. Nah, ya kira-kira kalau anggota Perguno itu mau masuk surga nanti rombongannya Perguno gitu. Iya. Ada kartunya Gus nanti Gus ya. gitu. Gus Amir, terima kasih atas kedatangannya. Sama-sama Bang Set ya. Di rumah kami itu ya, sehingga menjadi tamu kami yang kedua. Mudah-mudahan ke depan bisa ngopi lagi lah kita. Ya, semoga kita ada topik-topik yang asik untuk diperbincangkan di akhir pekan, menemani liburan santai saudara-saudara yang suka mengonsumsi bagaimana akhir pekan itu yang santai, sehat, dan juga penuh wawasan. Amin. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.